Teman-teman, saatnya membacakan komentar untuk video terbaru kemarin mengenai kabar duka ya. Dan ternyata banyak sekali orang yang nonton dan banyak sekali yang berkomentar teman-teman ya. Ini video mengenai kabar duka Cap 2425 24 2025 yang menghilang dari internet ya. Gimana nasib dengan 790 wajib pajak yang spesial itu, yang diistimewakan itu, yang akhirnya membuat faktur dengan metode yang lama. Apakah cacat dan batal demi hukum? Dan apakah Bapak Surya Utomo, Dirjen Pajak sudah perlu dipecat atau resign atau mundur gitu ya? Dan ternyata banyak sekali nonton dan komentar terbaru nih ya, komentar terbaru baru kita buka sudah ada yang bilang sudah saatnya dipecat ya Dirjen Pajak Surya Utomo. Gue sependapat ya, mudah-mudahan Sri Mulyani mendengar ya, sependapat. Karena nggak becus ya orang ini ya, nggak becus. Nggak becus artinya nggak bisa kerja dengan benar, nggak bisa mimpin dengan benar, nggak bisa ngurus dengan benar gitu ya. Apakah jangan-jangan bukan dia yang salah? Kita nggak tahu juga ya. Jangan-jangan ada orang lain di balik ini yang mengendalikan ini semua yang error, kita nggak tahu juga. Mudah-mudahan KPK mau masuk dan mau mengurusin ini dengan benar ya. PT Alexander ditandatangani setelah ditelaah Biro Hukum DJP. Nah ini nggak jelas nih. Ini nggak jelas ya. Ini nggak jelas gitu loh. Nggak jelas ada ada analisis, kajian akademis, apakah disetujui oleh Menkeu, oleh koordinator, kemudian Pak Luhut, kemudian Prabowo, nggak jelas nih, nggak jelas ini barang. Gitu loh, tiba-tiba muncul cap itu, cap 24 2025, kemudian 1 hari 2 hari hilang barangnya dari internet ya. Jadi hilang itu bukan sembarang hilang, teman-teman ya. Barang ini hilang di website resminya pajak.go.id, hilang di website resminya Ortex, hilang di website resminya DDTC. Tiga ini adalah website pemerintah, bukan website pemerintah ya, website rekanan resmi pemerintah, teman-teman ya. DDTC dan Ortex adalah website rekanan resmi pemerintah. Kalau mereka berdua hilang, artinya ada yang nggak beres dengan barang ini, tiba-tiba hilang, gitu ya. Dan masih diusut dong. Enak benar loh tiba-tiba hilang begitu ya, masih diusut. Bapak Rahmati Hidayat, kita bayar pakai tarif yang sama kok ada yang lebih spesial. Nah betul ya, kita bayar sama-sama, kita tarifnya sama, kenapa mereka spesial? Gitu kan? Ini negara udah jadi main-mainan aja para si oknum-oknum ini ya. Bapak Eko Fauzi, saya sudah mengeluarkan faktur pajak lagi. Oke, mantap ya. Bapak Jumardin Jumardin, ini namanya Korstres ya, Korstres, bukan Kortes Edan gila. Memang seedan itu ya, memang segila itu teman-teman ya. Ibu Elizabeth, setahu saya dari zaman sekolah sampai sekarang di Undang-Undang Dasar 45, semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Kenapa sesama wajib pajak ada hak istimewa untuk 790 wajib pajak? Artinya sudah menyalahi undang-undang. Sesimpel itu menurut saya. Setuju ya? Gue setuju ya. Setuju, setuju. Ya, setuju. Memang harus diusut, enak benar lu bikin aturan gitu, terus lu hilangkan lagi. Nanti suka-suka gitu dong, suka-suka lu dong. Kalau nggak viral, nggak justice dong kalau gitu ya. Kalau nggak viral, nggak lu tumbangkan, nggak lu hilangkan barang itu. Kalau udah viral, baru cabut gitu. Nggak boleh gitu dong bernegara ya. Pecat kata Pak Andi, ya kita pecat. Up terus, oke, up terus. Bapak Malika Auli, peraturan cacat dikeluarkan dari jiwa-jiwa cacat yang korup. Kalau kata mantan menteri, keluarkan, tenggelamkan, ke lautan ya. Tenggelamkan ya, memang harus tenggelamkan oknum-oknum seperti ini ya. Ibu Lydia pecat dan harus bertanggung jawab. Kok para benci banget sama Surya Utomo ya? Bukan belum tentu dia pelakunya teman-teman ya. Belum tentu dia. Siapa tahu dia cuma tanda tangan doang ya. Atau bahkan dia nggak tahu bahwa itu sudah terbit cap itu tersebut ya. Pecat dan harus tanggung jawab. Termasuk kementerian yang menyetujui mundur saja. Setuju teman-teman ya. Jadi ini akan lempar-lemparan nih. Apakah Sri Mulyani akan bilang gue nggak setuju kok, gue nggak tahu kok, dia yang bikin kok, dia yang salah. Ataukah si Surya Utomo akan bilang, loh, gue nggak tahu ini petunjuk dari kantor pusat, dari Kementerian Keuangan, petunjuk dari Sri Mulyani, gue nggak tahu, gue cuma tanda tangan doang. Nah, siapa tahu begitu ya, lempar-lemparan seperti itu, udah buang dua-duanya aja Pak Prabowo ya, lebih simpel. Bapak Austi Live, aparat makin males. Sejak kapan dia rajin? Kemudian core stress ya, memang stres. Negara prematur 70 tahun berdiri seperti baru 78 hari berdiri. Kepala pemerintahannya plan-plan soal tarif PPN aja udah jadi tanda kesiapan macam apa pada Cortex ya. Jangan-jangan join BRICS tanpa plan counter jika nanti diserang tarif dari Amerika dan sekutu. Feeling saya begitu. Wah, sulit juga ya. Jadi negara BRICS ini satu topik khusus yang gue juga tidak terlalu paham. Bapak Rock kerja.
Google, Facebook melayani sedunia, nggak pernah error. Lah, ini DJP cari vendor dapat dari mana? Dari Korea, Pak ya, dari Korea. Sudah kita tahu ya. Oke. Bapak Natsmun Nisa Bibi, pingin kali semua WP lempari kantor DJP dengan telur busuk karena WP yang bayar pajak DJP poyah dengan buat aplikasi Cortex yang abal-abal karena SDM DJP. Wah, kalau WP bertanya, mereka buang badan. Jadi KPP itu bukan buang badan. Mereka nggak ngerti. KPP itu nggak ngerti gimana solusinya. Gitu loh. Kantor pusat tidak bisa kasih solusi. KPP tidak bisa kasih solusi. Gitu loh. Kita gigit jari. Gitu loh. Gitu solusi teman-temannya. Nggak bisa ngapain. Kita hanya bisa bersabar, bersabar, dan bersabar ya. Bapak Prabowo ngerti kalau siapa? Mayor Teddy. Tolong semprot aja tuh Pak, si Menteri Keuangan Pak. Berani nggak Mayor Teddy semprot Sri Mulyani ya? Gue rasa di dikasih kentut loh sama Sri Mulyani. Bapak Ditya Ajaya, itu tandanya Tuhan pun tidak mengizinkan. Waduh, bobo Tuhan ya. Bapak Bong Apaiwang, banyak transaksi berhenti loh gara Cortex. Bukan hanya berhenti, guys. Ini sudah tanggal 19 Januari. Orang mau gajian. Kalau mau gajian, berarti mesti ada terima pembayaran. Kalau mau terima pembayaran, mesti ada faktur pajak dikirim kepada customer. Masalahnya faktur pajak nggak bisa terbit. Gimana? Bapak Rocker aja. Mana DPR kok nggak ada dipanggil para pentolan Cortex itu? Jadi DPR mau panggil Sri Mulyani. Cuman lagi bingung. Ini gimana mau disusun rencananya? Mereka itu biasanya kalau sudah dipanggil tuh sudah ada susunan agendanya, sudah diatur. Pertanyaannya ini, jawabannya ini, gitu loh. Itu kalau di DPR Konoha ya. Kalau di Indonesia gua nggak tahu ya. Jadi sudah diatur apa yang mau ditanya, apa yang mau dijawab. Kali ini bingung karena semua pertanyaannya nggak bisa dijawab gitu loh. Jadi bingung. Bapak Langit Media Pro. By the way, alamat perusahaan pajak gue yang tadi di Jakarta malah tertera di Medan. Kacau, kortai. Memang tai. Memang tai. Alamatnya bisa pindah, kacau memang. Bapak Bong Apaiwang. Cortex memang bikin bikin kos stres ya, memang stres, memang stres. Bapak Bong, mau bayar pajak kok jadi stres? Memang stres ya. Orang mau bayar pajak, mau komplain, mau benar, tapi nggak bisa karena sistemnya tidak tidak komplain, abal-abal sistemnya. Aduh, ini kalau Nvidia ngeliatin, Apple ngeliatin, mereka mereka dalam hati mikir, kok bisa begitu ya? Kok bisa begitu? Ini satu negara ya. Terus nggak ada yang dipecat, terus nggak ada yang dikirim ke penjara, terus nggak ada yang ditangkap. Kan bingung dia, bingung. Ini negara mau diapain sama si Prabowo ini? Untung nggak invest di Indonesia kata si Apple ya. Stres bener loh hadapi kontes ini. Takutnya ada yang korban seperti petugas KPPS tahun 2019 lalu. Gue sih khawatir ya, khawatir gue sih terhadap para petugas di DJP ya, terutama orang-orang IT-nya ya. Bapak Mangan Sasitorus. Gila nih Dirjen Pajak, udah berapa triliun uang rakyat raib begitu aja. Hanya untuk buat peraturan baru eksperimen Cortex abal-abal. Ya memang abal-abal, seabal-abal itu ya. Gila nih Dirjen Pajak sama ya. Ini karena Cortex semua orang kena getahnya. Halo, Kemenkeu dan pemerintah, sudahlah cabut aja Cortex yang cacat dan penuh kebohongan untuk korupsi itu. Ya, Bapak Jong Hadi, kacung-kacungnya DJP udah pada cari aman. KPK masuk ujung-ujungnya kerugian negara. Gua rasa ini sudah jelas ya. Kerugian negara sudah jelas, tinggal dihitung, tinggal dicari siapa yang mau dikorbankan. Gitu sih gua rasa sih ya. Itu di negara Konoha. Kalau Indonesia nggak ada korupsi teman-temannya. Yang gue tahu ya di DJP ya. Bapak Surambata, memang aneh di Konoha ini ya, memang aneh, seaneh itu sih, memang seabsurd itu di negara Konoha ya. Kok bisa ya aplikasi pemerintah seabal-abal itu terus dipaksakan jalankan terus? Memang seabal-abal itu sih. Drama apa lagi ini? Saya hanya UMKM, dikasih aplikasi reward begitu. Stres yang ada, udah bagus aplikasi yang dahulu. Ya memang sudah bagus yang dahulu. Bapak Mujiono, pejabatnya terlalu banyak yang korupsi dan ditutupi oleh presidennya asal dukung pemerintah. Ya, begitulah. Bapak Mujiono, pejabatnya sama aja ya. Bapak Pardepo. Itulah kalau ngikuti para koruptor, usut Cortex katanya. Ya, usut aja. Siapa yang berani usut? Bapak Liling. eh, Pemerintah mana mau tahu kesulitan WP customer buat surat edaran kalau faktur pajaknya telat sampai dengan tanggal 15 bulan berikutnya, maka PPN ditanggung penjual. Gila kan? Gara-gara core stress pengusaha yang nunggak PPN PK kalau belum sempurna janganlah dulu dipakai. Bikin pusing kepala aja.
Padahal niat WP baik banget mau bayar pajak, tapi dipersulit. Astagfirullah deh, kacau, kacau. Ibu Bapak Ferdi, lebih baik batalkan di Cortex jika belum siap daripada kacau balau begini. Ya, cuman kalau dibatalkan itu korupsi namanya. Barang sudah keluar budget, kalau dibatalkan namanya mangkrak. Kalau mangkrak korupsi harus ada yang masuk penjara. Pertanyaan gua, siapa yang mau penjara? Siapa yang mau pasang badan? Bapak Ferdi. Oke, sama ya. Bapak Winter, apa komentar Opung Luhut soal ini? Opung lagi mikir dia, lagi mikir ya. Bapak Ridos, luar biasa ya mereka nggak tahu malu, kerja nggak benar tapi rakyat yang kena dampaknya. Mukanya dari plat pak. Waduh, Bapak KSA Gitarius. Aduh, ini bela-belaan lembur buat batalin faktur. Error time out melulu pusing katanya. Sama Pak, memang sama, semua sama ya. Bapak Ibu Rofiah bikin faktur pajak sudah seminggu nggak muncul PDF-nya. Padahal uploadnya sukses. Padahal ada yang sama. Apakah ada yang sama katanya? Jawabannya sama ya. Dibatalin aja terus buat faktur baru lagi Kak. Jangan diperbaiki lah, tapi dibatalin. Oke. Baik, besok saya coba. Terima kasih sarannya. Oke. Kemudian Bapak Yaya. Ini perasaan saya saja atau memang benar? Saya biasa sih nonton TV kalau nggak berita ya acara kuliner. Tapi di berita itu nggak pernah ketemu berita tentang Cortex. Ada kok Pak. Adanya kalau nggak berita makan gratis, berita politik ya berita kriminal. Ini sengaja nggak? Ini sengaja nggak ada jurnalis yang memberitakan atau gimana? Jawabannya ada Pak. Bapak mesti buka yang TV yang benar ya. Contohnya CNBC. Kalau lu buka CNBC jadi betul. Kalau buka yang lain nggak ada Pak berita beginian. Bapak Simon Chandra. Berapa besar kerugian pemerintah negara melalui PPN? Sampai sekarang kami tidak bisa buat faktur pajak pengiriman barang ke Batam karena belum ada link ke bea cukai. Kapan bisa link belum tahu. Memang kacau ya, faktur 070 memang sekacau itu ya. Negara nggak rugi sih, hanya cuannya aja yang tertunda. Waduh, Bapak Layandra. Kalau begitu para blunder mengundurkan diri saja. Katanya mau generasi emas yang segera masuk. Ya gimana generasi emas dari Hong Kong? Direktur Jenderal Palak. Wah lah, Bapak Putu merasa gagah jam pajak ini. Memang dia gagah ya, pakai moge kan dia kan. Bapak Dedi, cuma sedikit tahu soal programming. Saya kaget, kok info error halamannya 1.29 tampil secara terbuka begitu ya? Itu website sudah tahap production atau masih tahap testing ya? Seperti menggunakan framework Laravel ya, gue nggak ngerti IT ya. Jadi testing ya, testing. Tapi objeknya adalah seluruh seluruh WP di Indonesia. Kacau, kacau ya. Testing kita semua jadi bahan testingan dia. Nggak apa-apa lah ya. Pak, kita semua cari makan di Indonesia. Berpikir positif aja ya. Ada masalah diperbaiki. Anda ini cari cuan di YouTube. Kesannya jadi provokator. Oke, kita balas. Ada yang komentar. Ada yang ngebalasin bantuin gua. Coba kita lihat. Bapak Desujono. Kesannya provokator bagi pihak yang kena. Bagi saya, Bang Awan sungguh memberikan pencerahan supaya WP tidak ditekan melulu. Memang WP tetap tidak bisa melawan, tetapi jadi tahu saat kapan ditekan oleh penguasa pajak. Namanya WP ada cuma kewajiban, ya, tidak tidak tampak haknya. Sudah saatnya sebutannya diganti sekurang-kurangnya jadi pembayar pajak, taxpayer yang punya hak dan punya kewajiban. Setuju gue ya, setuju ya. Dibalas sama dia, iya nggak? Dibalas sama dia. Ini Pak Sujono. Lihat mukanya, kesannya melecehkan sekali, Pak. Jadi saya kurang serak. Fokus ke permasalahannya saja. Gue sudah fokus ke permasalahan, Pak. Gue sudah fokus ke masalahnya. Masalahnya nggak ada solusinya, Pak. Solusinya itu masih dibabat habis orang-orang itu. Ya, Pak Rizal. Dia balas nih ya. Yang disampaikan nih admin benar atau salah, Pak? Gimana sih? Bapak Altredes. Jadi panjang nih cerita ini. Lu pegang Cortex secara langsung enggak katanya ya. Tiap hari ketemu Cortex enggak. Ngerti banget enggak secacat apa ini aplikasi. Si abang ini sangat mewakili perasaan kesal dan marahnya kita-kita yang berhubungan langsung dengan Cortex. Benar-benar seburuk itu loh. Mau perbaiki malah juga si Luhut bilang 4 bulan. Yang benar aja katanya. Oke. Terus lu kali provokator. Terus dia balas low class katanya. Aduh, aduh, aduh. Kita lihat sih siapa sih Pak si Mari Arifin ini. Muncul nggak dia? Coba kita lihat channel ini. Juli 2020 ya. Jadi dia tidak punya data apa-apa orang ini ya. Oke.
Terus ada yang bilang, apaan gara-gara sistemnya yang aduhai nyusahin. Di tempat kerja yang disalahin bukan konteksnya, tapi aku yang disalahin, dianggap aku yang nggak bisa ngerjain. Ini betul ya. Banyak sekali di perusahaan-perusahaan tuh admin yang diomelin, tukang pajak yang diomelin, konsultan pajak yang diomelin. Padahal yang error itu konteksnya, sistem pajaknya, bukan kita yang error ya. Karena mereka nggak tahu, nggak dapat info kalau konteksnya yang bermasalah. Karena di TV nggak ada berita tentang konteks ini. Setuju ya? Kecuali CNBC. Lu buka CNBC. Tak banyak tuh ya. Bapak Satria, kacau ini sekelas kementerian kerjanya kayak gini. Malu, woi. Ya, kalau gue jadi semula ini sih, gue nggak berani keluar rumah ya. Malu, semalu itu saya memang. Setuju. Pecat aja Dirjen Pajak. Juga Menkeu-nya bikin susah tuh WP saja katanya. Ya, memang kacau itu ya. Top katanya. Prabowo nggak berani, Pak. Takut sama Mulyono. Maka warisan Mulyono masih dipertahankan. Ya, gue rasa bukan hanya takut sama Mulyono, takut sama Sri Mulyani. Kalau Sri Mulyani pecat, itu akan terjadi kekacauan luar biasa di Indonesia ini, teman-teman. Sekacau itu. Lu nggak akan kebayang sekacau apa. Kalau Sri Mulyani sampai keluar dari negara kita ya. Sekacau itu, teman-teman ya. Jadi jangan berharap deh ya. Bapak Didi. Tapi kalau Dirjen Pajak boleh dipecat ya. Tinggal diganti. Bapak Didi, Ontoro. Kalau bisa dipersulit, mengapa tidak? Makin sulit, duit makin besar diterima oleh pihak yang mempersulit. Oke, Bapak Sugeng. Menkeu Sri Mulyani dan Dirjen Pajak sudah main-main dengan urusan negara. Sepertinya sudah panik. Jika nggak mampu, segera mundur saja. Atau Presiden harus tegas, pecat saja menteri dan pejabat yang bikin gaduh dengan drama-drama receh. Ya boleh, berani nggak? Ibu Martin ya, Pak Martin. Makasih infonya. Konteks sistem DJP yang gagal menyusahkan wajib pajak. Memang sesampah itu ya. Bapak siapa ini? Barang goib berarti. Duitnya sudah goib. E-faktur hari ini juga tidak bisa diupload. Memang begitu. Sama katanya. Waduh, kacau-kacau. Seluruh Indonesia. Bapak Sensei. Ada kemungkinan seperti begini, karena pejabat-pejabat yang menemukan kebijakan itu kebanyakan korupsi. Makanya asumsi mereka rakyat juga pasti korupsi. Kalau ditarik pajak lebih banyak lagi, padahal 99,9% rakyat itu kerja keras, itu uang hasil keringat, darah dan air mata. Wih, luar biasa. Bapak Ibu Lina, Pak serius mau nanya, faktur masukan apa hanya berlaku sebulan di konteks? Terus gimana solusi untuk sisa faktur masukan bulan Desember yang masih banyak? Oke, semua faktur Desember 2024 harus dikreditkan di PPN masa Desember 2024 di e-faktur lama. Oke, kemudian jika terjadi LB, oke, gua ketik aja deh. Maka LB itu perlu dikompensasikan ke masa Januari 2025 di aplikasi Cortex ya, bukan Core Stress ya teman-teman ya. Maka oke, sip, itu jawaban dari gue. Tapi sudah ada teman yang menjawab ya. Faktur Desember harus dikalikan di bulan Desember karena Januari tidak bisa mengalihkan masa Januari PPN yang terjadi pasti lebih banyak tiap bulan kan nantinya karena kan PT masih stok barang pembelian sedangkan penjualan masih harus ke depan. Itu artinya duit PPN akan selalu ngedon nyimpen di negara yang harusnya duit bisa buat apa tuh? Biaya operasional PT malah 2025 akan terus tersimpan di negara. Enak negara ditalangi atau uangnya bisa buat investasi dari segi PT. Mampus dah. Oke. Nggak seperti itu juga sih. Kayaknya para pejabat DJP lagi pucing katanya. Memang pucing ya. Ibu Hani. Menteri dan Dirjen Pajak itu harus tanggung jawab atas konteks pada bangsa dan negara. Betul ya, 1,3 triliun bukan uang kecil ya. Itu adalah uang yang sangat besar. Pakai uang keringat darah kita semua teman-teman ya. Dan mereka harus bertanggung jawab ya. KPK harus masuk. Auditor BPK harus masuk. Oke. Ini benar-benar dibuat main-main. Program kontes belum tentu jalan dipaksakan jalan sekarang. Ini kacau ya. Faktur tidak bisa upload. Gimana ini? Harusnya mundur kalau tidak itu memalukan dan tidak tahu malu. Memang tidak tahu malu ya, oknum-oknum itu ya. Dan yang paling resiko di Cap 24-nya NPWP PPKP tentunya kena share sih. Bisa disalahgunakan oleh pihak yang nggak bertanggung jawab. Eh, Gua tidak terlalu sependapat karena MPWP itu kan sebenarnya adalah data yang sebenarnya terbuka untuk umum juga sih. Terbuka untuk umum ya. Kan lu berdagang, berbisnis MPWP dan NIK itu memang terbuka untuk umum. Itu sudah tidak terhindarkan ya. Ibu Luciana, saya penasaran sama yang 790 PKP tertentu. Kali aja ada saya di situ. Share dong Mas, di semua web sudah di take down. DJP nggak adil, diskriminatif, tebang pilih, self context, self stop sampai sistem diperbaiki. Oke.
Bapak Saiful, call stres tambah stres, memang stres, stres, stres. Bapak Anugrah Jaya Sakti. Kenapa pejabat-pejabat pajak dan Menko yang bertanggung jawab akan masalah ini tidak segera dimintain pertanggungjawaban? Bukannya bertanggung jawab, justru mereka minta backingan Pak Luhut. Ya, bukannya bertanggung jawab, justru minta backingan Pak Luhut. Gitu loh. Itu yang terjadi di negara Konoha oleh KPK atau pihak hukum. KPK bukan nggak mau, KPK tuh nggak berani. Satu. Yang kedua, dia lempar ke publik. Kalau memang ada yang tahu ini kasih koruptor, silakan lapor ke kami katanya. Gue sudah lapor, tapi dimentahkan juga sama KPK. Korupsi itu bukan hanya karena memperkaya diri sendiri, orang-orang dekat atau orang lain, tapi juga karena kebijakan yang salah. Track record Menkeu itu buruk, mulai kasus Senturi sampai sekarang masalah pajak. Iya, Menkeu buruk tapi dipertahankan, ya mau gimana lu? Prabowo aja nggak berani pecat, ex-militer, tapi ternyata pengecut, disandera oleh kepentingan politik. Ya mau gimana? Prabowo orang politik sekarang ya, bukan bukan orang militer lagi ya. Di negara lain, jika pejabat publik melakukan kesalahan, maka rata-rata mereka akan dan berani meminta maaf serta mengundurkan diri. Oke, DJP sudah minta maaf, tapi nggak mengundurkan diri ya. By the way, yang minta maaf tuh melalui orang-orang DJP, bukan si Direktur Jenderal Pajaknya ya. Dirjen Pajak mah main motornya tiap hari ya, santai-santai dia. Secara sukarela memang tidak semua, tapi mayoritas. Lain halnya di negara Konoha. Jika pejabat publik melakukan kesalahan, maka mereka cenderung akan menutupi, mengalihkan dengan isu yang lainnya. Kenapa? Karena di negara Konoha terdapat hukum melarang untuk menjilat ludahnya sendiri, meskipun ludah yang mereka keluarkan beracun. Hukum yang melarang tersebut tertuang dalam kitab alkohol ayat 6 botol pasal 6 Seloki. Wah, luar biasa. Bapak Bernard, dari sisi manajemen proyek sudah diragukan alias cacat ya, terlalu beresiko jika kontes tetap dilanjutkan. Penerimaan keuangan negara dan perputaran roda ekonomi pasti terganggu. Ini serius nggak ada yang mau mengundurkan diri pejabat-pejabatnya. Astaga, nggak ada Pak, nggak ada. Tidak ada satu pejabat DJP ataupun Kementerian Keuangan yang akan mundur akibat core stress ini ya. Sejauh ini belum ada. Bapak Wahyu, selama belum dicabut, peraturan masih tetap berlaku, Pak Awan. Kawal terus, bila perlu gugat Pak Awan. Gue mau gugat, tapi gue bukan PKP. Gue bukan PKP ya. Kalau gue PKP, sudah gue gugat di hari pertama ya, di Kepetun dan pasti cacat, pasti dibatalin oleh Petun. Negara ini milik Sri Mulyani dan World Bank. Why? Bapak Muhammad, bersihkan Kementerian Keuangan sebersih-bersihnya, ya Allah. Wih, dapat fee berapa persen kau Dirjen Pajak dari aplikasi Cortex? Awas kena kutuk seluruh WP. 1,3 triliun kalau 10% itu 130 miliar. 130 miliar kalau lu ada taruh di SBN dapat bunga 6%, lu hitung sendiri teman-teman ya. Tapi itu di negeri Konoha. Kalau di Indonesia nggak ada korupsi Cortex ya. Setuju banget kata Bu Lydia. Oke, secara hukum administratif terakhir teman-teman ya. Cap 24 2025 memang melanggar hukum. Memang betul melanggar hukum, memang melanggar hukum. Terkait etika dan kompetensi selayaknya Dirjen mengundurkan diri. Setuju ya, setuju. Pun Menteri Keuangan juga harus tanggung jawab ya, tidak boleh lepas tangan. Setuju gue, setuju. Pertanyaan gue, Pak Prabowo berani nggak? Berani nggak? Sri Mulyani mah merasa bukan gue yang salah, itu kayak Dirjen Pajak bukan cap gue, kata si Sri Mulyani. Seenak itu dia ngomong nanti ya. Pak Awan ketawanya seru. Manis ketawanya. Ibu Hani, udahlah. Ini masih banyak teman-teman, masih banyak banget teman-teman, masih banyak banget teman-teman dengan nonton sendiri ya di video tersebut. Eh, jadi pertanyaan kita semua adalah siapa yang akan bertanggung jawab terhadap core stress ini? Siapa? Pak Dirjen, Sri Mulyani, Dwi Astuti, atau siapa yang akan bertanggung jawab? Intinya sebuah produk abal-abal, sebuah produk gagal, sebuah produk yang mangkrak, biasanya KPK akan turun tangan. Biasanya ada yang akan dipenjarain. Gitu teman-teman ya. Siapa siapa yang akan bertanggung jawab, siapa yang akan dikorbankan, ini akan jadi pertanyaan yang akan terjawab dalam waktu yang menurut gua tidak terlalu lama. Sampai jumpa, semoga terbantu.